bersama Sales Toy di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A15 LTE ya, atau 4G. HP ini dikeluarkan 5 bulan yang lalu ya bosku, dan pada waktu itu kisaran harganya di 2 jutaan ya. Nah, HP ini bisa kita lihat dan kita ketahui kalau Samsung benar-benar serius kalau untuk seri A15 ini yang mereka rakit dan mereka ciptakan ya, karena dari chipsetnya sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 ya. Seperti yang kita ketahui, Helio G99 ini adalah chipset yang sangat diunggulkan atau didambakan atau diutamakan, bisa dibilang pemenangnya lah ya, karena rata-rata HP 2 jutaan tuh memakai Helio G99, dimana kelebihannya dia dapat mengendalikan panas yang berlebihan dengan performance yang lumayan handal dan cukup memuaskan. Nah, untuk HP Samsung Galaxy A15 ini memiliki memori RAM 8 dan penyimpanannya sudah 128 ya bosku, dan tipenya sudah tidak eMMC lagi tapi sudah UFS 2.2 ya, dan harga resminya pada waktu itu di kisaran 2.899.000 ya bosku. Nah, bisa kita lihat mulai dari spek itu aja sudah terlihat kalau Samsung ini niat banget untuk menciptakan HP yang bagus di harga 2 jutaan ya. Nah, kalau teman-teman ingin penyimpanan yang lebih besar, ada, tenang saja. Dia ada penyimpanan yang RAM-nya 8, penyimpanannya 256 GB ya, dan harganya lumayan tinggi sih, sudah tembus 3 jutaan, yaitu di 3.290.000 ya bosku. Nah, kalau yang mau 5G juga ada, dia speknya hampir sama. Dari kameranya sama, 3 kamera utamanya 50 megapiksel, kamera wide-nya 5 megapiksel, dan kamera makronya 2 megapiksel. Layarnya juga sama, Super AMOLED, desainnya juga sama. Cuman yang membedakannya cuman ada di chipsetnya ya, di mana Samsung Galaxy A15 5G sudah menggunakan chipset Dimensity 6100 Plus ya, yang dimana prosesor ini isi dan performanya hampir sama dengan Helio G99 yang dipakai di Samsung Galaxy A15 4G punya. Dan cuman karena dia memakai chipset Dimensity 6100 Plus ini yang mendukung fitur atau mode 5G ya. Jadi dengan chipset ini dia bisa menggunakan jaringan 5G. Itu saja ya perbedaannya. Dan di mana HP ini cukup tangguh ya bosku untuk kita gunakan bermain game. Seperti yang kita ketahui, kalau Helio G99 itu lumayan bagus ya. Nah, di mana untuk pengujiannya, kita untuk main game MLBB mampu mencapai 80-an hingga 90 FPS ya. Luar biasa kan bosku untuk FPS-nya. Dan untuk PUBG waktu pengetesannya mampu mencapai 40-an FPS. Dan untuk Genshin Impact settingan di low ya, mampu mencapai 40 FPS. Kan ini sudah luar biasa Genshin loh bosku. Nah, dan kelebihannya itu dia di 2 jutaan ya, dan sudah mampu dengan performance yang sebagus ini. Dan cuman tentu saja nggak ada HP yang sempurna ya bosku, dia pasti memiliki kekurangan, di mana sayang sekali Samsung Galaxy A15 ini melewati satu hal yang sangat penting bosku untuk para gamers,
yaitu tidak adanya giroskop visi. Dan ternyata giroskop visi ini juga berpengaruh ya bosku pada sistem stabilisasi kamera loh. Nah, itu sudah pasti akan sangat berpengaruh pada hasil fotonya ya. Jadi kita dalam mengambil foto juga agak harus sedikit repot ya bosku. Misalnya kita mengambil foto, kita jangan bergerak dulu, waktu mengambil foto tunggu beberapa detik baru bergerak. Jadi karena dia sudah tidak ada stabilisasi, jadi kita stabilisasi sendiri dengan tangan kita. Terus HP ini bukan Samsung namanya kalau tidak menjanjikan update software hingga 4 tahun ke depan dan security update-nya hingga 5 tahun ke depan. Dengan itu artinya HP ini bisa kita pakai untuk waktu yang lama bosku. Ini masih bisa kita pakai hingga 4-5 tahun ke depan ya. Karena Samsung menjadikan update softwarenya yang 4 tahun dan security update-nya 5 tahun ke depan. Dan tentunya update ini sangat berpengaruh ya pada kinerja HP itu sendiri dan menghilangkan bug-bug yang mengganggu ya di HP itu sendiri. Nah, di mana layar dari Samsung Galaxy A15 4G ini sudah mencapai 800 nit ya. Kalau 800 nit itu sudah bisa dibilang cukup terang di luar ruangan. Dan ukurannya di kisaran 6,5 in ya bosku. Itu ukuran yang sudah normal untuk HP-HP zaman sekarang. Kemudian panelnya sudah Super AMOLED Full HD ya. Jadi warnanya sudah sangat bagus pastinya. Didukung dengan refresh rate yang 90 Hz. Wow, itu scrollnya pasti sangat lancar dan mulus ya bosku. Nah, itu adalah sebagian kelebihan dari Samsung Galaxy A15 4G, yang mana panelnya yang bagus, warnanya sedap dipandang mata dan scrollingnya yang mulus, desain One UI-nya yang manjain mata dengan fitur yang enteng tentunya, jadi mudah dipakai. Walaupun seperti yang kita ketahui ini adalah HP entry levelnya Samsung lah bosku, yang di kisaran 2 jutaan saja. Oh iya, ini HP yang belum termasuk charger ya di dalam packaging kemasannya, pembeliannya ya. Jadi kalau kita membeli, kita harus pastikan ada paket bundlingnya yang menyertakan chargernya, dan chargernya juga harus yang ori ya, dimana biasanya dia yang 25 watt ya bosku. Nah, untuk dari segi baterai Samsung Galaxy A15 4G ini dia menggunakan baterai 5000 mAh ya bosku, dan bisa dipastikan ini cukup awet karena waktu kita tes untuk main MLBB settingan di full ya 90 fps, dia cuma makan 9%-an selama 30 menit. Kemudian waktu kita melakukan pengetesan untuk PUBG 30 menit, dia cuma termakan 6% saja bosku. Kemudian untuk main game yang berat, Genshin, dia itu selama 30 menit cuma makan baterai 10%. Apalagi buat yang ringan-ringan ya bosku, seperti kita untuk nonton YouTube, kita putar coba di resolusi 2K selama 1 jam, ternyata cuma makan sekitar 6%-an. Wah, ini kan luar biasa bosku, sangat hemat. Jadi kita bisa nonton dalam waktu yang lama. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya ya bosku, yang memakai cas ori ya, yang 25 watt, yang kita tes itu selama 30 menit dia mampu terisi sebanyak 40-an%, dan waktu kita mengecas hingga 60 menit dia mampu mengisi hingga 70-an% baterainya ya, dan di kisaran 90 menitan itu HP ini sudah penuh bosku. Nah, itu sudah cukup cepat ya bosku untuk HP zaman sekarang.
Kalau dulu mah HP dulu mau 2-3 jam baru penuh bosku. Nah, untuk variannya ada banyak warna ya bosku. Ini kita yang warna yellow atau yang kuning. Kemudian dia ada 2 jenis warna lagi, yaitu yang hitam dan yang biru satu. Dari segi bodinya ini, framenya yang matte ya, dia tidak mengkilat-kilat seperti HP yang lainnya, dan keuntungannya dia jadi tidak licin dan tidak mudah kotor ya. Tetapi lain halnya dengan bodi belakangnya ya, yang penutupnya itu bodinya mengkilat seperti kaca ya. Tapi karena dia mengkilat, jadi dia mudah sekali meninggalkan sidik jari. Oke. Kemudian dari segi speakernya masih mono bosku, tapi suaranya cukup keras, dan SIM tray-nya masih hybrid. Jadi kita harus pandai-pandai ya menggunakan 2 SIM atau 1 SIM dengan 1 micro SD. Dan HP ini ternyata juga mendukung MSC bosku, dimana seperti yang kita ketahui HP zaman sekarang rata-rata sudah mendukung NFC ya. Itu sangat penting untuk kehidupan kita, terutama dalam pentransferan data dan pembayaran uang elektronik. Oke, terus kita lanjut ke kameranya yang 3 buah itu bosku, yang sangat indah itu. Nah, kamera yang dimiliki Samsung Galaxy A15 4G ini, dia memiliki kamera utama 50 megapiksel, kemudian kamera kedua ultrawide 5 megapiksel yang sangat jarang ya dimiliki HP zaman sekarang di 2 jutaan. Dan yang ketiga ada kamera makro 2 megapiksel. Hasilnya cukup bagus bosku ya, masih layak dipakai. Kemudian kita sampai kesimpulannya. Kesimpulannya untuk Samsung Galaxy A15 LTE, speednya maksimal ya, di harga 2 jutaan tentunya. Mesinnya bagus, sudah menggunakan Helio G99, softwarenya ringan dengan One UI 6, dan enak dipakai tentunya. Tidak ada iklannya, itu yang lumayan penting, karena iklan itu sangat mengganggu ya bosku. Tapi kita masih bisa pahami kalau iklan juga dibutuhkan untuk penghasilan dari HP itu sendiri, pencipta HP itu sendiri. Nah, kemudian layarnya cakep karena sudah Super AMOLED ya, Full HD, dan sudah refresh rate-nya sudah 90 Hz ya. Kemudian baterainya awet sih, bisa dipakai untuk seharian, dan pengecasannya juga terhitung cepat ya. Dan untuk di kelasnya, kameranya juga sangat bagus bosku, untuk yang terutama di kamera utamanya yang 50 megapiksel. Dan untuk HP ini bisa dibilang dia atau Samsung lumayan serius untuk merakitnya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki budget 2 jutaan, HP ini layak dipertimbangkan ya bosku, karena itu bisa memuaskan kita dalam segi main game dan untuk kegiatan sehari-hari lah. Oke, nah jadi setelah ini kita akan mengecek harganya lagi ya, karena setelah 5 bulan ini tentu saja harganya sudah turun banyak ya, dan sudah pasti dengan harga yang turun lebih banyak, HP ini jadi semakin layak untuk kita miliki ya bosku. Jadi bagi yang ingin membelinya sudah bisa kita beli sekarang karena harganya pasti sudah turun. Oke, mari kita cek harganya sudah di kisaran harga berapa ya sekarang yang 5G dan yang 4G-nya. Kita akan gunakan aplikasi Shopee ya, lebih enak untuk kita dalam pengecekannya, dan harga-harganya juga sangat terjangkau. Oke, mari kita coba cek di aplikasi Shopee-nya ya. Nah, ini dia adalah aplikasi Shopee-nya, dan ini adalah
Samsung Galaxy A15 LTE ya. Kita cek pada tanggal 16 bulan 7 2024 ya, dan ini adalah harga terbarunya. Nah, ini dia, kita coba cek. Untuk yang Samsung Galaxy A15 tipe 4G, RAM 8, memori internal 128, harganya sudah 2.499.000 ya bosku. Jadi dia sudah turun sekitar 400.000 ya bosku. Nah, ini jadi lebih worth it lagi ya kan. Nah, kita coba yang RAM 8, memori internalnya yang 256, dan harganya wow, sudah 2.799.000 ya bosku. Jadi ini sudah turun sekitar 500.000 ya bosku kalau tidak salah. Nah, jadi ini makin worth it ya untuk bosku miliki di pembeliannya di Shopee, dan bisa kita beli secepat mungkin karena harganya sudah sangat worth it. Dan harus dipastikan juga ya, kita belinya yang harus ada bundling, maksudnya adaptor charge-nya. Nah, yang ini kalau dia ada adaptor charge-nya, kita kan tidak perlu pusing-pusing lagi bosku cari kesana kemari. Dan apalagi yang biasa pakai bundlingnya yang ada adaptornya ini, adaptor ini itu biasanya yang ori ya. Oke, selanjutnya coba kita cari yang A15 5G ya. Berapa harganya sekarang? Oke, nah ini dia, kita cek dulu. Oke, nah ini yang (5G) dia hanya tersedia RAM 8, memori internal 256 ya. Nah, ini ada pilihan untuk adapter 25 wattnya. Nah, seperti ini. Nah, dia di 3.599.000 ya. Jadi harganya masih cukup tinggi untuk yang 5G di harga 3 jutaan lebih ya. Dan kita coba cari lagi di toko yang lain, dan di sini bisa kita dapatkan yang RAM 8, memori internal 256 5G ya, dan harganya 3.100.000. Oke, sip. Jadi itu kisaran harganya sekarang ya bosku. Bisa dibilang sudah turun sangat banyak, dan bagi teman-teman yang ingin memilikinya, silahkan dibeli sekarang karena sudah sangat worth it ya. Oke, jadi sekian dulu review kita hari ini. Like kalau anda suka, dislike kalau anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi ya di video selanjutnya. Dadah.